Halo Lur, salam sehat seger waras. Ini hari Sabtu 29 Januari 2022. Posisi saya sedang berada di Jalan Raya Sambi Pitung Lipar dan sedang berhenti di Dusun Ploso Doyong, Desa Ngalang, Gedang Sari, Gunung Kidul. Di depan saya ini jembatan Ploso Doyong ya Lur namanya, dan di bawahnya itu melintas sungai atau kali Ngalang yang alirannya dari utara ke selatan. Nanti di selatan itu bertemu dengan sungai Oyo atau kali Oyo. Sedulur-sedulur semua, sudah tahukah panjenengan bahwa di tempat saya berdiri ini sesungguhnya jutaan tahun yang lalu itu adalah sebuah wilayah pantai, sehingga boleh dikatakan bahwa wilayah Gunung Kidul itu dulunya adalah sebuah dasar lautan yang mengalami proses pengangkatan sehingga menjadi daratan gitu. Nah, apakah memang benar seperti itu? Yuk kita coba ke bawah dan kita lihat bukti-bukti secara geologis yang menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya adalah sebuah wilayah pantai. Bukti geologisnya adalah adanya fosil jejak atau ihnofosil yang ada di batuan dasar sungai ini ya Lur ya. Jadi di depan itu nanti terlihat adanya fosil jejak atau ihnofosil itu. Sebelumnya ingin saya terangkan ya Lur, Kali Ngalang itu aliran sungai yang hulunya itu di pegunungan utara Gedang Sari, pegunungan Batur Agung yang mengalir ke selatan dan bertemu dengan sungai Oyo. Nah, fosil jejak itu ada di permukaan lapis-lapis batuan sedimen yang ada di depan ini ya Lur. Nanti ada bagian yang sangat kelihatan fosil jejaknya. Nah, seperti yang di depan ini ada semacam garis-garis ya, semacam kayak bentuknya itu melingkar-lingkar seperti cacing. Nah, seperti ini yang disebut fosil jejak. Ini adalah rumah dari biota pantai yang hidup pada waktu zaman dulu, yang meninggalkan jejak dan mengeras menjadi batuan fosil. Menurut penelitian geologi, ihnofosil biota laut purba yang hidup ini terbentuk karena sebuah proses yang disebut bioturbasi pada fase sedimentasi sekitar 16 juta tahun yang lalu. Sebutannya itu pada masa Miosen Tengah. Lantas apa hubungannya temuan ihnofosil di Kali Ngalang ini dengan adanya gunung api purba di daerah Ngelanggeran atau di zona pegunungan Batur Agung sana Lur? Menurut para ahli geologi, adanya batuan sedimen yang ada di tempat ini dan yang menjadi ihnofosil ini Lur, itu batuan sedimen itu sebenarnya adalah butiran-butiran pasir atau batuan pasir yang tertransport dari gunung api purba yang ada sekitar 7 km di utara wilayah ini. Nah, tertransport sedimen dan kemudian mengalami proses endapan dan juga pembekuan. Masih menurut pendapat para ahli geologi, jadi adanya ihnofosil di sini itu menunjukkan fase mulai nonaktifnya aktivitas gunung api purba Lur. Artinya inilah bukti bahwa gunung api purba itu sudah mulai nonaktif dan
terbentuk sedimen-sedimen yang ada di aliran sungainya yang menuju ke selatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bukankah ini sekarang sudah di daerah daratan dan tepi pantai selatan itu kan sudah berada di area di Baron dan sekitarnya ke barat dan ke timur sana, sekitar 40 kilo dari tempat ini. Nah, teman-teman pasti ingat ada sebutan istilahnya lempeng Eurasia yang terus mengalami pengangkatan karena terdesak oleh lempeng Indo-Australia. Gambaran mudahnya, wilayah garis pantai dari sekitar Kalingalang ini ke selatan yang merupakan dasar dari lautan itu terus mengalami pengangkatan sehingga berubah menjadi daratan, dan akhirnya garis pantai itu posisinya berada di sekitar pantai Baron ke timur dan ke barat sana. Nah, kalau kita mau dolan ke tempat seperti ini ya lur, ternyata nggak ada ruginya. Karena apa? Karena kita menjadi tahu tentang sejarah evolusi bumi yang kita diami ini. Dan ternyata melalui proses yang sangat panjang dan sampai jutaan tahun yang lalu sehingga menjadi seperti ini. Dari sini kita juga menjadi tahu bahwa jenis batuan yang berada di tempat ini itu ada macam ragamnya ya. Jadi selain yang sudah batuan karang dasar laut yang sudah memfosil tadi, kita juga bisa amati di sini itu terdapat batuan-batuan yang merupakan sedimen dari batuan andesit dari gunung api ya, yang berada di sini juga. Itu butiran-butirannya terlihat gitu. Jadi ya kalau kita mau ke sini itu ternyata memperkaya pengalaman kita untuk mengenal alam dan lingkungan di sekitar kita loh. Dan kita juga beruntung ya lur ya. Jadi geosite atau situs warisan geologis yang ada di sini itu kondisinya masih bagus, artinya tidak banyak dirusak oleh tangan-tangan jahil gitu, sehingga kita bisa benar-benar mengenal sisa-sisa fosil itu kondisinya masih bagus dan masih utuh gitu. Ini aliran Kalingalang yang ada di selatan dari lokasi jejak fosil tadi ya lur ya. Ini aliran Kalingalang ini nanti bertemu dengan aliran Kali Oyo yang dari timur. Pertemuan atau tempurannya itu ada di Desa Gading, Kecamatan Layan, Gunung Kidul. Kira-kira 2 km dari lokasi Kalingalang ini. Sekarang kita hidup di era zaman kekinian ya lur ya, sudah melewati jutaan tahun yang lalu sejarah bumi kita. Desa Ngalang, Gedang Sari ini masuk ke bagian zona utara Gunung Kidul ya lur ya. Zona utara itu dikenal sebagai zona pegunungan Batur Agung. Saya menjadi teringat kenapa namanya Batur Agung itu, karena di luar tempatnya yang subur sebenarnya tersirat makna bahwa Batur Agung itu menjadi batur atau pembantu atau kawan kerja yang baik untuk sebuah kehidupan yang besar atau kehidupan yang agung. Oh ya lur, ini adalah cerita tradisional masyarakat Gunung Kidul bahwa Kalingalang dan juga Kali Oyo itu dulu dipakai sebagai tempat untuk laku prihatin. Sebutannya
Topo Kungkum begitu. Nah, apa itu Topo Kungkum? Topo Kungkum esensinya kan adalah sarana untuk mempersiapkan diri menjadi generasi yang tangguh, menjadi manusia yang tangguh dimanapun dia berada. Kalingalang ini sudah ditetapkan menjadi salah satu situs warisan bumi yang ada di Gunung Kidul. Sudah tersedia papan informasi sehingga kita dapat mengikuti atau membaca secara lengkap keterangan tentang tempat ini. Oke lor, video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti ketemu di video berikutnya. Salam katentreman, Gusti tansah paling berkah.